warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafifah Amara Sulekha dari program studi D3 Pidana tingkat 1 semester 2 kelas A. Jadi, di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kunjungan awal pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Alat-alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada depot, yang kedua ada lila, yang ketiga ada termometer, yang keempat ada penlight, ada refleks patella, jam yang ada detiknya, ada stetoskop, ada funduskop atau lenek, ada tensimeter atau spektrometer, ada kom berisi kapas DTT, dan bak instrumen berisi handphone DTT atau handphone. Selamat datang Ibu, perkenalkan saya Bidan Hafifah di sini bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh ditanyakan Ibu, nama Ibu siapa? Iya. Nah, ini kan baru pertama Ibu kali kunjungan. Nah, boleh saya menanyakan sedikit mengenai data atau identitas Ibu dan riwayat kesehatan Ibu. Sebelumnya siapa Bu? Ina. Umur? Suku bangsa Sasak ya. Agama Islam. Pendidikan Ibu? SMA. SMA. Pekerjaan sekarang apa Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya. Alamat tempat Ibu di mana? Di rumah. Boleh saya tanyakan nomor HP Ibu? 081 949 156 759. Boleh saya tanyakan identitas suami Ibu, nama suami Ibu siapa? Umurnya berapa Bu? Suku bangsa Sasak ya Bu ya, agama Islam. Pendidikan terakhir suami Ibu? SMA. Pekerjaan ya. Pekerjaan suami Ibu Wira swasta. wira swasta. Alamat lengkapnya di mana? Sama. Nomor HP-nya sama juga Bu ya. Baik Ibu, di sini tujuan atau alasan Ibu kunjungan apa ya? Pemeriksa kehamilan. Oh, ingin periksa kehamilan. Ibu ada keluhan atau yang Ibu rasakan? Sering buang air kecil. Sering buang air kecil dan mudah lelah Bu? Ya. Ibu sering sakit kepala yang penglihatan kabur? Tidak ada. Bengkak di wajah dan jari tangan? Tidak ada. Nyeri perut yang hebat tidak pernah Bu? Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan menanyakan riwayat sosial ekonomi Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk ditanyakan? Status perkawinan Ibu sudah menikah Bu ya? Ya, sama-sama. Lamanya berapa Bu? 6 tahun. Oh, 6 tahun cukup lama ya Bu ya. Bahasa yang Ibu gunakan di rumah? Bahasa Sasak. Oh, bahasa Sasak. Kebiasaan hidup sehat Ibu? Kebiasaan hidup sehat Ibu? Kayak gimana nih? Misalnya Ibu tidak minum minuman keras, alkohol? Oh, tidak ya Bu ya. Dukungan dari suami atau keluarga mengenai kehamilannya Bu? Didukung. Sangat didukung ya. Status kesehatan suami Ibu? Sehat, baik. Respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilannya Bu? Sangat senang. Sangat senang ya. Kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan Ibu? Mungkin ada kepercayaan di desanya, mungkin tidak ada Bu? Mohon maaf Ibu, saya menanyakan hubungan seks selama kehamilan Ibu berapa kali? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya Bu. Pengambilan keputusan dalam keluarga Ibu siapa? Suami Ibu? Rencana tempat melahirkan dan penolak persalinan? Bidan. Di bidan dan puskesmas? Iya. Persiapan persalinan Ibu, transportasi yang Ibu gunakan untuk persalinan besok apa? Mobil. Mobil? Pendamping persalinan Ibu? Suami dan keluarga.
suami dan keluarga. Alat-alat dan pakaian ibu beserta bayi ibu sudah siapkan. Donor darah dari keluarga. Baik, di sini saya menanyakan sedikit ibu mengenai riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah atau sedang ibu derita. Penyakit jantung, hipertensi, tidak pernah bu ya, tidak ada. Diabetes tidak ada. Asma atau batuk yang berkepanjangan ibu tidak ada. Penyakit ginjal. Di sini saya tanyakan lagi bu sedikit riwayat penyakit keluarga, penyakit menular atau penyakit keturunan ibu atau keturunan kembar, jantung seperti jantung, hipertensi, tidak ada bu. Terus alergi, epilepsi, mungkin ada keluarganya yang sering uring-uringan, sering nggak mau diam di kamar sendiri, itu nggak ada bu. Di sini saya juga menanyakan bu sedikit mengenai riwayat penyakit menular seksual ibu, riwayat diagnosis atau pengobatan seksual tidak ada bu ya. Penularan vagina yang abnormal bu tidak ada. Luka dan pembengkakan pada vagina ada bu tidak? Rasa nyeri pada saya nyeri, diare yang berkepanjangan tidak ada. Riwayat operasi ibu pernah operasi? Tidak. Transfusi darah pernah? Baik, saya tanyakan lagi bu mengenai riwayat menstruasi ibu. Usia menarche atau usia pertama kali ibu hamil? 13 tahun. 13 tahun berarti SMP bu ya. Siklus menstruasi ibu berapa? Lama menstruasi ibu? 7 sampai 8 hari bu. Jumlah darahnya ibu? Hari kedua sampai ketiga itu berarti 2 sampai 3 kali ganti pembalut ya satu hari. Rasa sakit pada saat menstruasi ibu ada atau enggak? Kadang-kadang ada bu ya. Riwayat kehamilan ini hamil ke berapa ibu? Hamil pertama. Senang sekali ya bu ya. KPHT-nya ibu tahu enggak? Terus 8 bulan 8 2022. Usia kehamilan menurut ibu kira-kira 9 bulan. Ibu sering merasakan gerakan janin bu? Iya. Berapa kali ibu sering merasakan dalam 24 jam terakhir itu? 10 sampai 11 kali. 10 sampai 12. Berarti ibu sering menghitung ya, sering memperhatikan gerakan janin ibu. Ibu, keluhan yang dirasakan selama kehamilan ini tadi sering buang air kecil dan mudah lelah bu ya. Tanda bahaya atau penyulit yang ibu rasakan? Tidak ada. Riwayat ANC ibu berapa kali pernah meriksa kehamilan ibu? Di posyandu 5 kali. Di posyandu atau di puskesmas ibu? Di posyandu sama puskesmas. Di posyandu sama puskesmas. Kekhawatiran khusus ibu mungkin ada khawatir takut gimana? Tidak ada bu. Berarti obat yang dikonsumsi atau termasuk jamu? Cuma tablet FE. Bagus. Di rutin ya diminum tablet FE-nya bu ya. Saya menanyakan sedikit ibu lagi mengenai riwayat diet atau gizi yang dikonsumsi atau makan sehari-hari. Sebelum hamil ibu biasanya makan berapa kali bu? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau selama hamil sekarang ibu? Sama 3 kali sehari. Sama? 3 kali sehari. Porsi makan ibu sebelum hamil berapa? Sedikit. Terus selama hamil? Sedang. Jenis makanan yang ibu makan sebelum hamil kayak gimana ya? Nasi, sayur, protein. Bagus ya bu. Ditingkatkan lagi ya nutrisi, soalnya lagi ibu hamil juga. Masalahnya tidak ada bu ya. Untuk minumnya bu sebelum hamil sama selama hamil itu sering atau tidak minum bu? 4
4 sampai 5 kali. 5 kali sehari. Selama hamil sama juga Bu? 6 sampai 7 dan sampai 7 kali sehari. Jenis minumannya Bu? Kalau sebelum hamil air putih, es. Es. Ibu sering minum es juga ya? Bisa dikurangi minum esnya Bu ya. Pola air dinasi Bu, saya tanyain sedikit mengenai buang air kecil dan buang air besar. Baik Ibu, saya menanyakan pola air dinasi Ibu, DAK, DAG sebelum hamil dan selama hamil. Biasanya Ibu buang air kecil itu sebelum hamil berapa kali? 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali Bu. Kalau selama hamil Ibu? Bisa 7 sampai 8 kali. Sering Bu ya. Konsistensinya Bu gimana? Jernih. Kekurangan. Kalau selama hamil? Sama. Kalau DAD-nya Bu, sebelum hamil itu biasanya berapa kali Bu? 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali sehari Bu ya. Kalau selama hamil? 1 kali. 1 kali. Konsistensi padat atau cair atau lunak ya. Kesulitannya Bu ada tips atau tidak Bu? Pola istirahat dan tidur. Ibu biasanya istirahat siang berapa jam, malam berapa jam? 1 sampai 2 jam kalau siang. 1 sampai 2 jam siang. Terus kalau malam? 8 jam. 8 jam. Personal hygiene Ibu, mohon maaf di sini saya menanyakan sedikit. Ibu mandinya berapa kali sehari Bu? 3 kali sehari. 3 kali sehari Bu ya. Rajin ya Ibu mandi ya. Ganti pakaian Ibu berapa kali sehari Bu? 2 kali 2 sehari. kali sehari. Gosok gigi Bu berapa kali? 2 kali 2 sehari. kali. Ganti pakaian celana dalam Bu? 4 kali. Setiap kali pipis. Bagus Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri pada Ibu yang meliputi berat badan dan tinggi badan Ibu. Bisa Ibu buka? Berat badan Ibu 45 kg ya Bu ya. Bisa hadap ke depan Bu? Tinggi Ibu 154 cm. Gila Ibu normal ya Bu 24 cm. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu ya, saya periksa tekanan darah Ibu ya. Permisi Bu ya. Tekanan darah Ibu normal Ibu 110/70 normal Bu. Permisi Bu. Tadi Ibu juga normal Bu, 80 kali per menit. Kenapa
pernapasan ibu juga normal, 20 kali per menit mungkin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, apakah ibu bersedia untuk diperiksa? Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, terima kasih. Yang pertama, melakukan pemeriksaan pada kepala dan rambut ibu. Ibu, apakah ibu mengizinkan untuk saya melakukan pemeriksaan bagian kepala ibu dan rambut ibu? Apakah tidak? Oh, baik. Sebelumnya ibu keramas berapa kali ibu? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, oh, baik. Terus ibu sering ketumbing atau sering? Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada wajah. Terlihat wajah ibu tidak pucat, terus tidak ada kodem pada wajah ibu, tidak ada plasmagrafi jarum. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian mata. Bisa dilihat itu. Ibu, permisi ibu, ini pemeriksaan konjungtiva. Ini mudah-mudahan tidak aneurisma. Pemeriksaan di bagian bibir, kita inspeksi apakah pucat atau tidak. Tapi bibir ibu tidak pucat. Ibu bisa dibuka. Gigi ibu tidak ada berlubang. Lidah ibu bersih. Baik ibu, terima kasih. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher ibu, yaitu untuk mengetahui apakah ada pembekakan pada kelenjar tiroid, apakah ada pembesaran pada kelenjar limfe, dan bendungan vena jugularis. Permisi ya ibu, bisa menelan bu? Tidak ada pembesaran atau pembekakan kelenjar tiroid. Tidak ada pembesaran limfe, dan tidak ada bendungan vena jugularis. Selanjutnya di sini kita inspeksi dan palpasi di bagian payudara. Kita inspeksi apakah payudara ibu simetris. Nah, di sini kita lihat payudara ibu simetris. Nah, terus terdapat puting susu yang menonjol, tairolanya menghitam atau hiperpigmentasi. Selanjutnya di sini kita palpasi payudara ibu. Kita menganjurkan ibu untuk mengangkat tangan kirinya terlebih dahulu dari yang terjauh. Kita palpasi apakah ada tumor atau massa. Nah, di sini tidak terdapat tumor atau massa pada payudara. Selanjutnya di sini kita juga melakukan pemeriksaan yang sama seperti yang di sebelah kiri. Kita menganjurkan ibu untuk mengangkat tangannya. Kita palpasi apakah ada tumor, massa. Tidak ada. Nah, di sini juga kita melakukan pemeriksaan palpasi leher. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, di sini kita memberitahu kepada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan leher. Permisi ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan leher. Apakah ibu bersedia? Baik, terima kasih ibu. Selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan leher pertama, yaitu kita bawakan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan leopard 1, di sini kita menganjurkan ibu untuk menekuk kakinya. Ibu bisa ditekuk kakinya ibu. Nah, yang pertama yaitu leopard 1, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang ada di fundus. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, di sini kita menentukan uterus ibu. Sebelum itu kita meraba bagian apa yang ada di fundus. Nah, di sini teraba bulat, tidak melenting, dan lunak, yaitu bokong. Setelah itu kita mengukur tinggi fundus uteri menggunakan medline. Dari sifisis pubis
di sini tinggi fundus uteri ibu yaitu 32 cm. Selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan leopard kedua untuk mengetahui bagian apa yang ada di samping kiri dan samping kanan dari ibu. Nah, di sini kita raba, palpasi. Nah, di sini teraba jari-jari kecil kosong, yaitu ekstremitas dari janin. Selanjutnya kita meraba di sebelah. Nah, di sini teraba keras bagi tahanan panjang papan, yaitu punggung dari janin. Nah, di sini yaitu punggung dari janin terletak di muka, yaitu punggung kanan dari ibu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan leopard ketiga untuk menentukan bagian terendah dari janin. Dengan cara kita meraba keras, melenting, yaitu kepala dari janin, dan tidak bisa digoyangkan, berarti kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan leopard keempat, yaitu dengan perlimaan. Kepala janin sudah memasuki 3/5 bagian. Kita melakukan pemeriksaan DJJ, yang dimana kita menganjurkan ibu untuk meluruskan kakinya. Ibu bisa diluruskan kakinya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan DJJ, di sini kita memegang nadi ibu, kita samakan dengan jantung dari. Di sini kita menghitung 5 detik pertama, 5 detik ketiga, dan 5 detik kelima. Ini orang kelima, orang kelima, orang kelima. Nah, di sini mendapatkan hasil yaitu 5 detik pertama 11, 5 detik kedua 12, dan 5 detik ketiga 12. Di sini kita melakukan pemeriksaan genitalia, yaitu dengan cara inspeksi dan palpasi. Kita inspeksi di sini bahwa simetris, tidak ada pembekakan, tidak ada bekas luka atau luka parut, tidak ada varises. Lakukan ulpa hygiene pada ibu. Di sini kita mempersiapkan alatnya. Kita dekatkan seperti dengkok dan kapas di dalam kom. Di sini kita membutuhkan kapas sebanyak 3. Yang dimana di sini kita kapas yang pertama labia mayora dan minora kiri, labia mayora dan minora kanan, dan dari klitoris ke perineum. Kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pada ibu. Permisi ya ibu. Kita melihat tangan ibu pucat atau tidak. Tidak. Kita tekan. Kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Tidak ada bunyi. Dan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian bawah. Permisi ya ibu. Ini ibu. Apa namanya dari? Apakah ada rasanya nyeri tekan bu? Kita melihat, kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Tidak ada nih bu. Kita lanjut ke melakukan pemeriksaan refleks patella. Permisi nih bu. Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Jadi hasil pemeriksaan ibu masih batas normal, ibu. Terima kasih. Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa hasil dari pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital ibu masih dalam normal, ibu ya, masih dalam batas normal. Tanda-tanda vital ibu, tekanan darah ibu 110/70, nadi ibu 80 kali per menit, suhu ibu 36,3.
derajat Celcius dan pernapasan ibu normal juga Bu ya 20 kali per menit. Nah, jadi di sini kan keluhan ibu sering buang air kecil kan Bun deh. Nah, di sini cara mengurangi sering buang air kecil itu yaitu dengan cara tidak menahan ketika ada keinginan berkemih Bun deh. Jangan suka ditahan-tahan Bu, kalau mau berkemih langsung Bu deh. Minum air putih yang cukup dan ketidaknyamanan tersebut normal dan umum terjadi Bu di kehamilan trimester ketiga ini Bu, untuk sering buang air kecil. Nah, Ibu juga untuk mengingatkan Ibu juga selalu rutin Bu untuk meminum obat tablet penambah darah Ibu nih, dirutin diminum. Dan Ibu memperhatikan kebutuhan nutrisi dengan makan makanan yang sehat dan bergizi secara teratur Ibu. Di sini berat badan Ibu sudah bagus Bu, tetapi Ibu bisa mengusahakan untuk bisa menaikkan berat badan Ibu lagi, okay? Ibu juga memperhatikan Bu pola istirahat ketika Ibu merasa lelah. Kalau siang misalnya Ibu merasa lelah, tidur 1-2 jam Bu. Nah, untuk malam hari 7-8 jam sehari Bu. Nah, di sini Ibu melakukan kunjungan ulang Bu pada minggu lagi Bu ya, seminggu sekali, atau jika Ibu mengalami tanda-tanda bahaya Ibu seperti pendarahan yang bukan lendir Ibu, yang berwarna merah segar ataupun berwarna hitam Bu, ketuban pecah belum waktunya Bu, dan apabila Ibu mengalami tanda-tanda bahaya seperti itu, Ibu segera ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu dari yang sudah saya jelaskan? Ibu sudah mengerti?